Tapuka masuk. Shalom, selamat hari Minggu. Guarne Mingguta Sadarion, ima minggu ketiga setelah Trinitatis. Tapuji matuhata, marede mahita, uka bahal na umuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mengingini akan rumah sesamamu, jangan engkau mengingini akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segala akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita.
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nanda poto hasonara mologoda sabagi ipetos to siluhuta namagugay rohami harta nagodang nasoga sabat na sonana mologoda sabagi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian dikatakan firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materal pada hatimu, seperti materal pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegilaan gigi seperti dunia orang mati, nyala adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kemurahan, kebaikan, dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan di dalam minggu kita hari ini, Minggu Tulu Dung Trinitatis, yang tertulis di dalam Kolose 3 yang dimulai dari ayat 4, yang dimulai dari ayat 18 sampai ayat 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar nyanyian ini yang syairnya mengatakan demikian. Mungkin saya nyanyikan sedikit walaupun dengan suara yang pas-pasan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Jika kita mendengar syair atau setiap penggalan kata-kata nyanyian itu, dan jika kita menghidupinya, merenungkannya, ya itu memang benar. Harta yang paling berharga, mutiara yang paling berharga, istana yang paling berharga adalah keluarga. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika mungkin kita ditanya per keluarga atau per rumah tangga, apakah kita menginginkan keluarga yang berbahagia? Apakah kita menginginkan keluarga yang rukun dan damai, yang penuh dengan cinta dan kasih? Gebi keluarga nomor 2, pasti kita akan menjawab dan mengatakan, iya, kami menginginkan keluarga yang berbahagia. Yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita membentuk keluarga supaya menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga nomor 2. Di dalam nats minggu kita hari ini, Paulus berbicara mengenai asas-asas rohani yang menjadi gambaran kehidupan baru di dalam Kristus. Dalam pandangan Paulus, hidup baru di dalam Kristus adalah kematian dari manusia lama. Kematian dari sikap duniawi dan menghadirkan kehidupan baru yang ditandai dengan kasih, damai sejahtera dan ucapan syukur, dan itu diterapkan di tengah-tengah rumah tangga orang Kristen atau keluarga orang Kristen. Yang ikatan kekeluargaan itu, ikatan rumah tangga kita itu yang didasarkan di dalam kasih Kristus yang telah kita terima dan yang telah dipersatukan di dalam kasih Kristus antara suami dan istri. Obar bayi tupaden ni parsaripioni nama dok napina domu ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu dan patut kita perhatikan dari nats firman Tuhan di tengah-tengah ibadah minggu kita hari ini. Bagaimana kita membuat supaya terjalin keluarga yang berbahagia, keluarga nomor 2. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan hari ini ada 4 bagian yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Bagian yang pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya.
ditiki pastoral konseling pehita pra pernikahan. Mungkin itu sudah diajarkan dan disampaikan oleh pendeta, Piwelpro, guru huria atau sintua. Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita membentuk suatu keluarga yang baru? Mulu neng tapajong pardongan saripio ne barui ima dada hola neng pajungjokon pardongan saripio ni hita alai neng pajungjokon harajau ni debata. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita menjadi gereja Tuhan yang hidup, yang benar-benar bermakna di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ditikina parpudion nungabe maragam akka hamaolon hajor buton namasa di tengah-tengah ni keluarga ni halak Kristen. Akka dia mana masai masa do ditiki na parpudion perselingkuhan pangalakupon songon istilah na idok nai orang ketiga jele di 2 tahun nasalpo masa tenar hiedo ede orang ketiga jele lomodo rani halak mangede honi de pe sikula minggu ngari boto mangedeon orang ketiga habe mulai begi miris roha mapiki jorbut na masa nuaeng masa persirangon di tengah-tengah ni keluarga na mardongan saripe. Nunga masa be na di guaranna S3, S2, S1. Dia ma S3 sirang, so sirang. S2 sirang-sirang dan jelas. Dungi meningkat mamuse tu S1 sirang. Jadi goreng nuai rumah tangga nyala Kristen. Rumah tangga na panirang nirangon jela mampu do keluarga nela Kristen mula dong permasalahan di tengah-tengah ni keluarga antara ama dohot ina ditikina perpudion deda ratu debata martangi yang mengalualuhon permasalahan tengah-tengah ni keluarga ali dia mana yang namasa tu Facebook nama dia lueluhon asa di boto jolma namasa hamaulon di tengah-tengah ni keluargana mulutikina lau makatatai do amat tadi jebu ra dang adong be alai mulutikina lau maban status setiap permasalahan di tengah-tengah di keluargana di pamasuk mai tu Facebook terlumu biak kaina seso malu mabain akai songoni mulodong nama bae songoni bertobatlah jormu nasa nuaeng masa di tengah-tengah ni keluarga nala Kristen saja bu alai dang saroha saja bu alai dang marsipak kulingan saja bu alai dang marsiat tuan jela masa do nuaeng hajor buton musi tengah-tengah ni keluarga ketika keluarga menggantungkan kebahagiaan anak mulu gudang hepeng mulu gudang sinamot mulu gudang setoran nyamatai songon nacas pardopahan ni inatai angguruas ne ke BP manager do solepide kedau daruk songon yate mulu adong setoran nyamatai songon nacas pamerengna pas senyumna alai mulu suadong pitur mersuhi bohina gudang don waeng keluarga nela Kristen menggantungkan kebahagiaan mulu gudang hebeng. Ketika semuanya tercukupi gudang hebeng tengah-tengah di keluarga, dia akan mengatakan inilah surgaku. Alai mulu suadong behepeng tengah-tengah di keluarga masa maulon di perekonomian. Saya merasa keluarga ini adalah keluarga neraka. Jadi kula ni sahat tu amado ina. Jurbu namun sesahat do pangalahu akan humurangi tu aka ianakon godang nuaing ianakon na saya mangarsahi do na paliakon na torasna bahkan adong ianakon na mamunu na torasna jala masa musai penyakit sosial kenakalan remaja
pergaulan bebas, narkoba, ganja, gudang naik dope. Aka pangalahu na jurbut nuaeng na masa ditikion. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dipaingot hatani Tuhan tado hita marite turpuk jamita di mingguta sadarion asa mulak mahita Tuhan jongjongot tabi mulak mahadiriota takas mahadiriotai takas ma ina songon ina takas ma ama songon ama takas ma danak songon danak. Mari kembali kepada porsi masing-masing, mari kembali kepada kewajiban masing-masing. Apa yang menjadi kewajiban mengutut turpukon? Yang pertama dikatakan istri. Apa kewajiban istri? Istri harus tunduk kepada suaminya. Ketundukan istri kepada suaminya bukan disebabkan oleh keterpaksaan, tetapi dengan sukarela dan dengan cinta kasih kepada suaminya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan. Dan para istri tidak boleh memberontak ketika dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki ketika istri tunduk kepada suaminya. Mari kembali kepada porsi masing-masing. Istri bukanlah kepala di tengah-tengah keluarga. Yang menjadi kepala di tengah-tengah keluarga adalah bapa. Amaido negabi ulu di tengah-tengah ni keluarga. Alai nu ngagudang nuaing beralih fungsi. Ngagudang nuaing akaina merangkap ulona. Merangkap ulona sebagai kepala di tengah-tengah ni keluarga. Amatai nuaing gudang di bawah kepemimpinan istri. Yang kedua, apa yang menjadi kewajiban suami? Yang menjadi kewajiban suami adalah kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasih suami juga kepada istri bukan didasari dengan keterpaksaan, tetapi yang didasari dengan cinta kasih. Holong dok nama ngocar. Rohani aka amai tuaka ina perdijabuna tunggani buruna. Kasih bapa kepada istrinya, kasih suami kepada istrinya didasarkan seperti kasih Kristus yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan keselamatan bagi kita umat percaya. Demikianlah kasih dan pengorbanan suami kepada istri. Suami janganlah berlaku kasar kepada istri. Unang juking maradepon pardi hutan. Alela bukma. Lagi tikina perpudion. Unga masa be akka KDRT kekerasan di dalam rumah tangga. Ya aduh bigi edini sini ada niati madok songonon muladongin nana kurang cukup mulut yang berbicara, jangan tangan yang berbicara. Nuaing guru torok doa ama tong mulu masa ka maulon percecokan di tengah-tengah ni keluarga. Daksai hola pamangan nama katai alai do tangan makatai tanpa dia sadari dia telah melukai hati istrinya. Mula dong akan humurang adong do delen bahinon lah menyelesaikan. Kita harus ingat firman Tuhan, kata yang lembut memadamkan amarah, hata nalabok paupun rimas. Ketika suami istri kembali kepada porsi kewajiban masing-masing, di si mata patuduhon hapor syaut tanatakas tu Yesus. Di si mata patuduhon natakas do hita mengaraduti habadiaun kekudusan di parsaripeon, kekudusan di tengah-tengah keluarga. Mulo masa ka maulo ni ikut diigok mamuse badani naong pinadomo di debata dang jadi sirangon di jolma. Molo adong
suami atau istri yang menghendaki perceraian di tengah-tengah keluarga, aloni dewa tadui, itu adalah musuh Tuhan. Ai akka napadomuhon napasadahon dongani dewa tadui. Alai napasirakon aloni dewa tadui. Ikut tengok do di tengah-tengah ni parsarepioni, di tengah-tengah keluarga, apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan ta ima lau pasangapon Tuhani marhi te karuh na denggan. Tujuan dari tengah-tengah di keluarga buhado hita asa takas ita makanguluhon ngata ni debata di tengah-tengah di keluarga tasa jupang dame dolas iroha. Dan yang ketiga, hubungan anak dengan orang tuanya. Dikatakan di sana, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Taati adalah suatu perintah untuk mendengar dan menaati petuah atau nasihat orang tua atau perkataan orang tua, karena itu adalah wujud iman kepada Yesus Kristus. Ketika anak-anak mau menaati perintah orang tuanya, mau mendengarkan nasihat, itu adalah wujud iman, bukti cinta kasih dan iman kita kepada Yesus Kristus. Yang pasti anak-anak, remaja naposo bulung dan sekolah minggu sudah tahu isi titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sungguh luar biasa upah bagi anak-anak yang mau menaati orang tuanya, lanjut umurnya, panjang umurnya di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Bukan hanya lanjut usia, tetapi diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Seunang adong be dedak songon pangalahon si Mardan ate. Ya tu begi si Mardan na soolo mangakui orang tua na. Alay gudangan dono yang agak dan na boto cerita ni si malin kundang tongdo songoni baritana. Unang adong dak danak nama doisi akka nasihat petuah, teguran orang tuanya yang mendatangkan kebaikan. Kotai ngok do padohani nama do songonon patun do hanguluan jalatuis do hamagoan. Yang keempat, hubungan bapak dengan anaknya. Bohado bahenon ni amai asa gabi pangului dak danaki di tengah-tengah ni keluarga. Bohado bahenon ni amai asa sioloi poda dak danaki. Naparjolo ulau niya ka ama patuduhon maparangin na dinggan tu yanakon. Nakingidok unang gitel. Jangan sakiti hati anak. Naparjolo ikon gabi tiruan natoras diparangin na dinggan tu yanakon. Napaduahon di hatan debata di dok di 5 Musa onom ayat 41 ayat 7. Jala ikon goguanmu mengajar honi tua ke anakmu. Jala taringotanmu imolo dulu di bagasan jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang lahu modom peho nang dungehe muse. Luar biasa do tanggung jawabnya ke ama di tengah-tengah ni keluarga. Mamodai anak kona. Molo hudul lahu modom nang dungdungo mardalani peho. Ajar hon hatan dia bata tu anak konmu. Alai nuaeng. Kenyataan na taida osugari molo disukun nuaing aka ama idia do nuaing gumodang tikina lumeleng hudul do yanak ko na makatahatay manaringot yak kapuda do tatan debata daripada uleleng hudul lilapo molo makatahatay yak ka ama hudul lilapo do akadongan na ngadirang-rangi di sisude sian huria politik ekonomi satu pemerintahan. Sudah akan namalo nomor politik. Sudah waktu tulujum saat satu ngari rap dot akka dongan nama katatai di lapo. HP tu
iana konna dang aduk tikina lahu mamuda-mudai dohot mamemehon hatani debata. Na jorbu na muse mulak maamatay siya lapo. Ape dana nanunga modom. Dungdungo muse amatay nunga. Dungo nedokon nanuaing kesiangan. Dana nanungalaw mar sikola nungalaw mar miami dang adong bitikina pa jupang dohot iana konna. Jala di Efesus 6 ayat 4 di dok tuaka natoras. Pagudang-gudang hamuma nasida ima ianak kon muna di bagasan podani Tuhani. Napopaton diingot natoras ma badanna natutuhani ditiki mabuan ianak kon nai terdiri. Didok padita do tuaka natoras naolo doho mangajari jala mamudai ianak kuna pinasaan debata hobar tuhatan debata. Tor pokal do ka ama mengelusi naolo do awamang. Naolo doho majujui mabuan ianak koni tu gereja do tu perpunguan di halak Kristen. Tor dia lusi do tong pokal do jelas naolo do au amang. Alai jujut dang sian rohana toema niuluhum ma asitor selesai urusan ni baun ina rohana idon waeng gebe gudang-gudang aka ama neang rohana dak pala di hari koton parsahoran parsobaon rakdo Tuhani alepos rohako moluhuria gebe PEBDjer termo biak ka ama do sulapide rak yakid doau dang adong siongoni terlu mobi ditikina parpudion nunga godang be akan atoras na leba mangajari doh mamudai ianak konna ala ni pengaruh ni hamajuan ni zaman do teknologi sinuaingon terimbas dak kolak tu dak danak dak kolak tu remaja tu naposo ama doh ina nuaing terimbas kemajuan teknologi tu akan atoras dang boibe holan puda tapasahat tu ianak koni nunga beko jumolo hita patari dahon perbuen yakka apor sauta do takka ulaun nadengkan najolo mulai sukun guru sekolah minggu ianak kona sekolah minggu jalai yado ni sukun sekolah minggu. Siapakah idolamu? Isdo idolam. Siapa figur yang paling kamu kagumi? Didok dana kidope alusna. Bapakku, mamaku. Loh, kenapa bapaknya sama mamanya idolamu? Iya, bapakku orangnya baik, tegas, bertanggung jawab, rajin beribadah, rajin berdoa. Oh, mantap, ningon. Kenapa mamanya? Iya, mamaku itu adalah orang yang baik, yang selalu menjaga kami, memperhatikan kami. Nina, jadi apa yang mau ambil dari situ? Aku mau seperti mamaku dan bapakku. Jela, ya dong musik disukun ditikina perpudion sekolah minggu. Nah, siapa idolamu, figur yang paling kamu sukai? Idi butuh murah manginang mananga elusna dan omakna do bapak na pedidok. Oh, aku tente idolaku, aku ibu idolaku. Si Tayo, Upin dan Ipin, Power Rangers, Batman, si Spiderman. Loh, kenapa si Spiderman, Batman, Ipin dan Upin? Iya, dia bisa terbang. Aku mau seperti si Sipa, sepedanya bisa terbang, Nina. Dan orang tua nabe figur yang paling dia sukai. Gibi suku-suku mai tuakan natoras ama ina, kembalilah kepada porsi masing-masing. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di atas semuanya itu, marilah kita hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Di atas semuanya itu, marilah kita kenakan kasih Kristus yang mempersatukan, yang menyatukan,
yang memimpin kita di tengah-tengah keluarga kita. Dan di atas semuanya itu marilah kita jadikan Yesus Kristus yang menjadi dasar ujahan, pedoman di tengah-tengah keluarga kita. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat. Ketika keluarga kita tetap dibangun di dalam kasih Kristus yang tetap memerintah di dalam keluarga dan dalam hati kita, yakinlah kita, keluarga kita akan tercipta menjadi keluarga yang damai sejahtera seperti yang kita inginkan. Biarlah kasih Kristus yang senantiasa diam di dalam hati, di tengah-tengah keluarga kita, supaya apapun godaan, ancaman, kesulitan di tengah-tengah keluarga kita yang mungkin tidak dapat kita hindarkan, tetapi ketika kita mengingat kasih Kristus yang telah mempersatukan, kita kembali kepada porsi kita masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang berbahagia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya tercipta keluarga yang berbahagia di tengah-tengah keluarga kami. Baiklah kami Tuhan kembali kepada kewajiban, tugas kami, porsi kami masing-masing sebagaimana yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan firmankan di dalam minggu kami pada hari ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bertahta di tengah-tengah rumah tangga jemaat-Mu, HKBP Ebenezer dan juga Solapide. Ketika kesulitan itu datang di tengah-tengah keluarga, kami akan tetap kokoh dan kuat karena kasih-Mu yang menjadi dasar dan kekuatan di tengah-tengah keluarga kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, biarlah Engkau yang senantiasa membimbing dan memelihara. Berikan Tuhan kesehatan, berikan Tuhan yang terbaik di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi, supaya dalam setiap perjalanan kehidupan kami, biarlah nama Tuhan yang selalu kami permuliakan. Terima doa kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Mahita sebuke di nomor 770 ayat 1 ayat 2 Uhud mata pasat peliata. Bapa
Tatangyakkon mapeleata ale debata amanami na di bawno agijang hodo harorowan ni salukut silehulehun na denggan dugot nasa uli basa na mauliutus upasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu mai jalaramuti asa uparasya kami pilihan on pati buluhon harajon muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami maritehiti toddim asalam utadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami nadi bono agijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sesaut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang lehun matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja dohot hagogo rodi hasana po salengi di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama hita disodakon Tuhan de batama buhina tuhita jala si marohana mida hita hidopakon Tuhan de batama buhina tuhita jala di pasarohon madamena tutondita be amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Shalom, selamat hari Minggu.